Emma! Yo! What the hell is that? Halo guys, welcome back to my channel. Perkenalkan, nama aku Shira Antoinette. Dan hari ini aku akan memenuhi request lagi dari kalian untuk membahas Life of Luxury. Jadi video kali ini tuh nggak kalah serem sama video-video sebelumnya, dan video kali ini mungkin lebih relate sama kehidupan kita sehari-hari ya. Jadi kisahnya di sini ada seorang anak perempuan yang bernama Emma. Nah, dia itu tinggal sendiri, tapi setiap malam dia itu selalu ngedengar di depan pintu kamarnya selalu ada suara keluarganya dia, terutama suara ibunya manggil-manggil Emma. Oke, sebelum kita masuk ke dalam videonya lebih lanjut, aku pengen kasih tahu ke kalian tentang baju yang aku pakai ini. Ini adalah baju yang paling nyaman. Jadi aku tuh ada beberapa warna dari baju ini. Ada warna pink kayak gini, baby pink, terus ada juga kuning, ada juga baby blue. Jadi aku demen kayak warna-warna pastel-pastel kayak gini. Ini adalah keluaran dari Nayara X Shira Antoinette. Jadi kalian sebelum nonton video ini, kalian cek ini dulu. Guys, akhirnya aku bisa reveal homeware kesukaan aku ini ke kalian semua. Aku tuh pingin banget kembaran ini sama kalian. Sering banget aku pakai ini sampai nggak kehitung lagi. Karena kita semua tuh lagi di rumah aja, makanya aku tuh collab sama Nayara dan membuat baju ini tuh benar-benar adem dan bikin kalian nyaman banget di rumah. Di bajunya juga ada gambar yang ciri khas aku banget. Dan yang bikin aku seneng lagi, baju ini tuh diproduksi 3 warna kesukaan aku, yaitu warna-warna pastel gitu. Jadi ada warna baby pink, ada baby blue, dan juga ada yellow. Aku berharap banget kalian suka banget sama baju ini, dan kalian bisa bantu dan support aku selalu. Pokoknya aku jamin ini kualitas bajunya benar-benar bagus banget, karena aku pingin banget kalian juga samaan sama aku. Oh iya guys, kalau kalian beli baju ini jangan lupa kalian langsung foto dan post di story. Langsung aja tag Instagram aku ke @shiraantoinette dan ke @nayara.id.official. Nanti akan langsung aku repost dan masukin highlight aku ya. Untuk order kalian langsung aja cek di link description box aku ya, Nayara X Shira Antoinette. Pokoknya bagi kalian yang nantinya beli baju ini, kalian tag aku ya kalau kalian pakai baju ini supaya kita bisa kembaran bareng. Oke, sekarang langsung aja kita masuk ke dalam videonya. Seperti biasa, Parker itu mendapat email dari seorang wanita yang bernama Emma. Dia itu minta bantuan ke Parker dan Chester karena dia merasa banget seperti yang aku bilang tadi sebelumnya, kalau dia itu diganggu oleh seseorang yang misterius atau sekelompok orang yang misterius di rumahnya. Jadi setiap malam tuh dia selalu ngedengar suara-suara aneh, dan suara-suaranya itu lebih merinding karena itu suara orang yang dia kenal atau keluarganya dia sendiri. Dan dia juga memberikan bukti kepada Parker dan Chester, dan inilah videonya. Jadi suara yang terdengar itu adalah suara ibunya yang berusaha untuk memanggil Emma keluar kamar. Akhirnya Parker dan Chester setelah mendapat email tersebut, dia memutuskan untuk membantu Emma nih untuk menyelesaikan masalah dia. Oke, akhirnya di sini Parker dan Chester berangkat ke rumahnya Emma. Tapi di sini Chester benar-benar masih ragu ya. Mungkin Emma tuh kayak berhalusinasi aja. Mungkin aja itu adalah suara TV doang. Atau dia mungkin memang kangen sama orang tuanya atau keluarganya. Jadi itu dia kayak berhalusinasi kalau misalkan ada suara keluarganya di luar kamarnya. So do you think there's actually someone doing these voices in this girl's house? I mean, it seems like it. Didn't you see the video she sent us? It could have been like the TV making those sounds, right? Dude, what kind of TV show sounds like that? Tapi ya udah, mereka memutuskan untuk tetap membantu Emma, dan akhirnya mereka tuh sampai tuh ke rumahnya si Emma. All right, wait here. It's this house on the right. This is it? Okay. Here we go again. Okay. Oke, sampai bertemu Emma semuanya tuh masih berjalan benar-benar baik-baik aja. Sampai akhirnya dia itu diwawancara di ruang keluarga kayak gitu. Nah, terus Emma mulai menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Seperti yang sebelumnya dia bilang kalau misalkan memang ada suara-suara aneh di depan kamarnya dia, terutama suara ibunya. Dan ternyata suara ibunya itu memanggil Emma kayak, "Emma, ini ibu, keluar dari kamarmu." So at night I hear voices. What do these voices say to you? So usually it's just this one voice and it says, "Emma, it's mom, come out of your room." Kalau kalian dengar suara ibu kalian di depan pintu kamar, walau kalian yakin kalian tuh lagi sendiri, pasti ada keinginan kalian untuk membuka pintu kamar kalian dong. Tapi yang anehnya, Emma itu kan memang tinggal sendiri, dan ternyata Emma itu bener-bener udah 4 tahun nggak berkomunikasi sama ibunya karena dia itu mungkin ada masalah atau apa. Pokoknya dia pisah rumah sama ibunya, udah 4 tahun nggak berkomunikasi, jadi nggak mungkin banget kalau ada ibunya di depan kamarnya. So you hear your mom's voice?
It sounds like my mom, but I haven't lived with my mom in 4 years. I don't even speak to her anymore. Dan bahkan bukan suara ibunya aja, dia itu sering dengar suara kakeknya, suara neneknya, suara ayahnya. Pokoknya benar-benar berubah-berubah terus. Dan Parker bilang ke Emma, kamu nggak percaya kan kalau itu beneran keluarga kamu? Mungkin aja itu orang yang kayak memalsukan identitas keluarga kamu. Nah, tapi si Emma itu, aduh aku merinding. Si Emma itu bilang kalau misalkan dia tuh nggak percaya, tapi kenapa suara-suara itu selalu kayak ngomong sesuatu yang personal yang kemungkinan besar hanya ibu yang tahu, hanya kakek yang tahu, hanya neneknya yang tahu. Jadi nggak mungkin orang tuh bisa memasukkan hal itu karena apa yang diomongin dia tuh sesuatu yang personal. Misalkan kamu sama ibu kamu tuh punya sesuatu yang personal banget dari cara manggilnya atau sesuatu yang ibu kamu tahu tapi orang lain nggak mungkin tahu. Nah itu kan aneh banget dong kalau suara-suara itu bisa masuk kayak gitu. I think so, but sometimes it gets too personal. So have you ever tried to see where these voices are coming from? Well, it's at the middle of the night and they sound like they're right outside the door. I can't get up and just gets to the door. Nah, tapi menurut si Chester tuh merasa mungkin aja kamu tuh kangen sebenarnya sama keluarga kamu. Jadi itu kamu berhalusinasi mereka itu ngomong sama kamu. Jadi itu semua tuh berasal dari pikirannya si Emma doang. Tapi itu yang paling mungkin dan masuk akal terjadi sih kalau menurut aku juga. Tapi akhirnya masalahnya tuh nggak sampai situ aja. Parker itu memutuskan untuk ya udah Emma, kamu tuh tidur seperti biasa aja. Kita akan pasang kamera di sekeliling rumah kamu. Nah, setelah dipasang kamera dan seperti biasa Parker dan Chester akan nunggu di mobil dan melihat CCTV untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi dan suara-suara apa yang ada di dalam rumah si Emma. Dan di sini Parker dan Chester udah mulai kayak masang-masang di sekeliling rumah dan akhirnya mereka menunggu ke mobil. Oke, di sini kita bisa lihat mereka menunggu sampai jam 12 malam, belum ada tanda-tanda sampai pukul 1 dini hari. Dan di sini Parker sama Chester dan seperti biasa deh, mereka kan selalu ngantuk ya kalau ngeliat CCTV itu ya manusiawi sih, mereka pasti akhirnya udah ketiduran gitu. Tapi ini dua-duanya ketiduran. Sampai akhirnya jam 1 pagi tiba-tiba nongol kayak sesosok makhluk yang ada di depan kamera gitu dan dia itu langsung matiin kameranya seolah-olah dia tahu nih dia itu lagi diawasi dan dia langsung matiin aja gitu kameranya. Dan itu adalah kamera di dapur dan akhirnya kamera di dapur itu langsung mati dan tidak berfungsi lagi. Terus tiba-tiba Parker kebangun dari tidurnya dan baru sadar kalau misalkan kamera di dapur kok mati. Kenapa ini, ada apa? Terus saat mereka lagi memeriksa di CCTV di ruang tamu, terus mereka lihat ada sosok itu dan langsung matiin kameranya. Bro, what the hell was that? Was it a guy? Yo, quick, switch the camera in the room. Dan mereka benar-benar shock banget dong melihat ada sosok kayak gitu, langsung matiin kamera. Mereka nggak tahu apa-apa dan mereka awalnya nggak yakin kalau misalkan memang ada satu sosok itu, tapi ternyata mereka lihat dengan mata kepala mereka sendiri kalau misalkan benar ada sesuatu. Terus Parker dan Chester benar-benar panik banget dan mereka langsung ganti CCTV-nya ke kamarnya si Emma untuk melihat keadaan Emma baik-baik aja atau enggak. Tapi di situ Emma itu udah kebangun karena dia udah mendengar suara-suara dari ibunya. Di situ benar-benar suaranya kayak suara ibunya. Ini ibu Emma, ayo keluar, seperti itu. Kayak benar-benar membujuk Emma untuk keluar, tapi Emma benar-benar nggak berani. Dan itu tuh suaranya kayak biarkan ibu masuk, biarkan ibu masuk, biarkan ibu masuk. Itu sih serem banget sih. Kalau misalkan aku kejadian sama Emma, aku bisa bukain loh karena aku merasa itu benar-benar ibu aku gitu. Dan mungkin kayaknya sosok ini udah mulai marah nih karena si Emma tuh nggak peduliin sosok ini, jadi nggak buka-bukain pintu. Akhirnya sosok ini berteriak kenceng banget yang bikin Emma juga teriak ketakutan. Bener-bener Parker dan melihat hal itu langsung kaget dan mereka langsung turun ke mobil dan masuk ke rumahnya Emma dan langsung ngedobrak kamarnya Emma. Tapi tiba-tiba Emma tuh nggak ada. Yang ada adalah sosok nggak tahu siapa di pojokan kamarnya Emma. Tapi dia kayak pakai baju wanita, pakai kayak topi wanita kayak gitu. Dan itu ternyata adalah sosok dari seorang pria dan dia tuh kayak ngomong sama seseorang kayak terima kasih. Seolah-olah dia itu kayak berterima kasih sama seseorang yang udah masuk ke dalam diri dia, menjadi wujud kakek, menjadi wujud nenek, menjadi wujud ibu kayak gitu loh. Jadi kayak tahu nggak sih kalian orang yang punya kepribadian yang ganda, tapi ini bukan kepribadian ganda lagi, tapi kepribadiannya ada banyak. What the hell is that? It's not Emma. I'm fine, guys. I don't need your help anymore. Where's Emma?
Dan kalau aku lihat dari bajunya, kayaknya pria ini tuh terobses banget ingin menjadi ibunya Emma. Nah terus tiba-tiba Parker sama Chester nanya, mana Emma, mana Emma? Nah terus pria ini benar-benar langsung nengok dan bilang, saya Emma. Dan tapi suaranya itu nggak benar-benar saya Emma gitu ya, nggak kayak seorang pria, tapi suaranya tuh dia berusaha untuk melembutkan seolah-olah itu adalah seorang wanita. Dan tiba-tiba sosok pria itu benar-benar langsung mengejar dan menerkam si Parker dan Chester sampai tiba-tiba ada suara teriakan. Terus Parker sama Chester langsung kayak, kemana suara teriakan itu? Dan ternyata suara teriakan itu datang dari si Emma yang ternyata bersembunyi di sebuah toilet. Dude, I hear screaming! Yo, we gotta go get her. Dan di sini kalian bisa lihat mereka itu langsung berlari cepat banget menuju ke mobil. Dan akhirnya mereka benar-benar lega banget karena lepas dari jeratan pria tersebut. Entah siapa pria itu, jadinya benar-benar nggak tahu tuh siapa pria itu menurut kalian, apa yang dimaui pria itu. Tapi kalau misalkan menurut aku sendiri, pria itu adalah seseorang yang mempunyai perilaku atau kepribadian yang ganda atau bahkan lebih, dan dia itu terobses banget pengen jadi ibunya Emma. Tapi sekali lagi, Life of Luxury itu selalu bilang kalau misalkan mereka ini bikin konten ini hanya untuk hiburan semata, tapi mereka nggak mengaku kalau ini settingan atau enggak. Menurut kalian gimana? Tapi kalau menurut aku, entah ini settingan atau enggak, menurut aku ini menarik aja untuk ditonton. Dan kalian juga bikin komen di bawah ini, apa menurut kalian yang sebenarnya terjadi sama pria yang ada di rumahnya si Emma? Apa yang sebenarnya dia ingin lakukan? Apakah sebenarnya dia itu sebenarnya cuma suka aja sama Emma? Jadi dia ingin ada dekat Emma dan berpura-pura menjadi ibunya Emma. So itulah video Life of Luxury hari ini. Jadi kalau kalian masih suka dengan video-video semacam ini, kalian komen di bawah ini. Oh kalian ada topik yang menarik juga yang pingin aku bahas buat kalian semua. Kalian juga bisa follow Instagram aku ke @shira_antoinette untuk kasih tahu aku apa topik selanjutnya yang pingin aku bahas supaya aku bisa bikinin lagi buat kalian semua. Oh ya, untuk kalian yang mau kembaran sama aku baju ini, kalian jangan lupa follow @nayara.id.official. Kalian juga bisa order di situ, kalian bisa lihat ordernya lewat mana aja, bisa Tokped, bisa lewat Shopee. Pokoknya kalian jangan lupa tag aku juga kalau misalkan kalian foto ini dan kembaran sama aku. So sekian dulu dari aku, terima kasih kalian udah nonton video ini sampai habis. Sebelumnya aku minta maaf apabila aku udah salah kata, salah pengucapan, salah sesuatu yang tidak berkenan di hati kalian. Aku minta maaf sebesar-besarnya. So thank you so much guys, sampai jumpa.